Halo teman-teman, balik lagi nih di Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Murphy. Nah, teman-teman, di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya tentang jenis-jenis material yang biasa digunakan sebagai bahan penutup atap. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah mengetahui beberapa jenis material yang biasa digunakan sebagai penutup atap seperti atap keramik atau glacier, ada atap tanah liat, lalu atap seng, atap sirap, dan juga atap beton. Nah, di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis material lain yang biasa digunakan sebagai bahan penutup atap. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan videonya. Oke, yang pertama ada atap asbes. Nah, atap asbes ini bisa dikatakan sebagai atap yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Di samping harganya yang cukup terjangkau, pemasangan atap asbes juga terbilang mudah. Karena pemasangannya yang mudah tersebut, maka atap asbes seringkali digunakan masyarakat sebagai material penutup atap. Atap asbes ini sendiri adalah material yang berbahan dasarkan asbes semen. Bentuknya sendiri berupa lembaran tipis yang bergelombang. Dan gelombangnya ini sendiri beragam ya teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil, dan juga ketebalannya juga bervariasi. Tergantung dari kekuatannya dan juga harganya teman-teman. Atap asbes ini sendiri memiliki sifat tidak bisa memantulkan sinar matahari, namun cenderung menyerap sinar matahari. Lalu atap asbes ini biasanya digunakan sebagai penutup garasi, namun tidak jarang pula masyarakat Indonesia menggunakan atap asbes sebagai material penutup atap untuk ruangan dalam rumah. Nah, kelebihan dari atap asbes diantaranya adalah atap asbes ini tahan panas, lalu juga tahan api, kedap air, ringan, serta mudah dalam pemasangannya teman-teman. Dan lagi atap asbes dibandingkan dengan material-material lain cenderung memiliki harga yang lebih murah. Karena atap asbes memiliki bobot yang bisa dikatakan cukup ringan, maka untuk strukturnya sendiri bisa dikatakan lebih sederhana dan tidak sekompleks struktur-struktur jenis-jenis material atap lainnya. Sehingga dengan bentuk struktur yang cenderung lebih sederhana, bisa mempercepat juga dalam proses pembangunannya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari atap asbes adalah biasanya atap asbes cenderung monoton ya teman-teman. Jadi dia cuma punya satu warna dan juga polanya cuma pola-pola yang bergelombang. Berbeda dengan atap genteng yang memiliki berbagai macam corak, sehingga teman-teman bisa lebih variatif dalam memilih warnanya. Kemudian kekurangan lain dari atap asbes ini adalah atap asbes mudah sekali patah jika mendapatkan gaya dari atas. Misalnya kalau teman-teman memakai atap asbes, lalu ada pohon atau apa yang jatuh dari atas misalnya, itu atap asbes mudah sekali patah dan juga menyebabkan atap teman-teman bisa berlubang. Nah, selain itu, kekurangan lainnya dari atap asbes adalah walaupun atap asbes mampu menyerap panas, namun atap asbes ini kurang direkomendasikan jika kita menggunakannya di daerah dengan iklim yang panas. Karena biasanya bangunan-bangunan yang menggunakan atap asbes, suhu ruangannya akan cenderung lebih panas jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan dengan penggunaan material yang berbeda. Namun, jika teman-teman ingin lebih menghemat anggaran dan tetap menggunakan atap asbes, teman-teman bisa menggunakan alternatif menggunakan aluminium foil sebagai lapisan sebelum atap asbes. Jadi misalnya kalau teman-teman mau masang asbes, jadi sebelumnya kita lapisi dulu pakai aluminium foil, baru kemudian kita letakkan asbes. Fungsi dari aluminium foil itu sendiri nanti akan berperan sebagai penahan panas. Jadi panas yang dari asbes tidak langsung turun ke ruangan. Asbes juga memiliki kekurangan yang sangat membahayakan untuk kesehatan. Asbes sendiri kan yang kita ketahui tadi, dia memiliki material berbahan dasar asbes semen ya teman-teman. Nah, bahan dasar asbes tersebut seringkali mudah untuk gugur, jadi partikel-partikelnya itu turun, sehingga jika itu terhisap oleh teman-teman dalam kurun waktu yang cukup panjang, akan menyebabkan teman-teman lebih rentan untuk terkena kanker paru-paru. Tentunya nggak mau ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk material asbes ini sebenarnya sudah agak kurang direkomendasikan jika teman-teman menggunakan atap asbes sebagai material penutup atap di rumah teman-teman. Oke, selanjutnya ada material semen fiber. Nah, material semen fiber ini bisa dikatakan sebagai material pengganti asbes yang kurang baik untuk kesehatan tadi teman-teman.
Jadi material semen fiber ini memiliki bentuk yang sama seperti asbes, yaitu bentuk lembaran tipis yang bergelombang. Kelebihan dari material atap semen fiber ini sendiri adalah material ini memiliki daya tahan yang cukup kuat, artinya dia bisa bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama, tidak mudah rusak, tidak berisik, pemasangannya juga cukup mudah, bebas karat, dan juga biaya dari materialnya sendiri tergolong lebih murah. Nah, kekurangannya, walaupun material ini bisa dikatakan murah, namun material atap semen fiber ini sendiri memiliki bobot yang cukup berat untuk menopang material semen fiber ini. Jatuhnya, walaupun materialnya harganya murah, tapi strukturnya bisa lebih mahal teman-teman, karena dia memiliki bobot yang lebih berat. Kemudian ada material atap metal. Untuk teman-teman yang mengutamakan durabilitas, material atap metal ini bisa menjadi pilihan utama untuk teman-teman karena atap metal memiliki daya tahan atau durability yang cukup baik. Atap metal ini sendiri adalah atap dengan bahan dasar campuran dari beberapa material metal seperti aluminium, besi, tembaga, dan juga seng. Material atap metal ini sendiri untuk sekarang sering digunakan di bangunan-bangunan seperti sekolah dan juga bengkel. Kelebihan dari material atap metal ini antara lain, selain dari durability yang tadi yang kita sebutkan yang cukup baik, material atap metal ini memiliki bobot yang cukup ringan, lalu mudah dalam pemasangannya, tahan terhadap angin, lalu juga tahan terhadap panas, lalu tahan terhadap api, serta atap jenis ini cukup fleksibel jika ingin dipasang di berbagai macam bidang. Artinya jika misalnya teman-teman menemukan atap dengan tingkat kecuraman yang cukup tinggi, teman-teman bisa menggunakan material atap metal sebagai pilihan teman-teman. Sedangkan kekurangan dari material atap metal ini adalah memiliki biaya pemasangan yang cukup mahal dan dibutuhkan ketelitian pada saat pemasangannya, sehingga teman-teman membutuhkan tenaga yang benar-benar ahli atau sudah biasa untuk memasang atap metal di bangunan teman-teman. Selanjutnya ada atap aspal. Atap aspal atau yang biasa dikenal sebagai atap bitumen adalah material penutup atap yang berbahan dasar aspal. Meskipun namanya itu atap aspal, namun material atap bitumen ini tidak sepenuhnya dari aspal ya teman-teman. Jadi atap aspal ini adalah material yang berasal dari campuran aspal dan juga material-material lain seperti serat organik, lalu bubur kertas, resin, serta campuran-campuran lainnya teman-teman. Jika dibandingkan dengan atap dengan material genteng, atap aspal ini memiliki bobot yang lebih ringan teman-teman. Jadi jika atap genteng itu per meter perseginya itu sekitar 8 kg, maka atap aspal ini memiliki bobot sekitar 4 kg per meter persegi. Jenis atap aspal ini ada dua macam ya teman-teman. Jadi ada yang bergelombang dan juga berbentuk seperti lembaran. Cara pemasangannya untuk yang bergelombang itu biasanya nanti kita bisa skrup di balok gording. Sedangkan untuk yang berbentuk lembaran biasanya nanti akan ada layer tambahan di bawahnya. Biasanya memakai multiplex. Nanti multiplexnya kita skrup di gording. Kemudian baru setelah itu kita tempel material atapnya itu di layer multiplex tersebut teman-teman. Keunggulan dari atap aspal ini diantaranya adalah yang tadi kita sebutkan, bobotnya ringan, lalu dia cenderung tahan api dan juga tahan angin, anti jamur, bisa juga meredam suara. Jadi atap aspal ini cenderung lebih senyap ketimbang atap-atap lainnya. Kemudian juga atap aspal biasanya bisa digunakan pada atap-atap dengan kemiringan ekstrim bahkan hingga 90 derajat teman-teman. Sedangkan untuk kekurangan dari atap aspal adalah harganya yang cenderung lebih mahal, lalu juga pemasangan yang cukup rumit sehingga membutuhkan tukang yang cukup ahli dalam memasang atap aspal ini. Dan juga dalam proses pembuatannya, atap dengan material aspal ini cenderung memiliki limbah yang cukup banyak sehingga kurang baik terhadap lingkungan. Selanjutnya ada material atap dak beton. Beton seperti yang kita ketahui biasa digunakan sebagai material untuk struktur bangunan. Namun tak jarang atap beton juga digunakan sebagai material non-struktur seperti penutup atap. Nah, atap dak beton ini sendiri bisa dikatakan cukup populer sebagai material yang digunakan untuk menutup atap.
Keunggulan atap dak atau atap yang bermaterialkan cor beton ini diantaranya adalah memiliki daya tahan yang kuat, lalu juga mempermudah kita jika kita ingin menambah ketinggian lantai. Misalnya teman-teman punya rencana untuk mendirikan rumah 2 lantai, namun biaya teman-teman masih belum cukup. Nah, atap dak beton ini sangat direkomendasikan teman-teman gunakan jika memiliki rencana seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian kelebihan lainnya, atap dak beton juga mudah dibersihkan, lalu juga tahan terhadap panas, tidak mudah terbakar, lalu juga memiliki bentuk yang terlihat modern, serta atap dak beton juga terbilang mudah pada saat kita ingin memfinishingnya. Artinya ya seperti kita ingin memplaster atau mengaci semen pada dinding. Nah, atap dak beton itu untuk finishingnya ya kurang lebih sama seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kekurangan dari atap dak beton antara lain adalah memiliki biaya yang cukup mahal pada saat instalasinya, ya karena atap dak beton ini membutuhkan struktur tambahan untuk menopangnya, sehingga biasanya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kemudian kekurangan lainnya dalam proses instalasi, atap dak beton cenderung menghasilkan limbah yang lebih banyak ketimbang atap-atap jenis lainnya. Limbah-limbah yang dimaksudkan adalah seperti limbah sisa backcasting, hasil cetakan betonnya, lalu ada juga limbah dari sak semen yang digunakan sebagai material betonnya, dan juga beberapa limbah-limbah lainnya yang tentunya biasa digunakan untuk proses pengecoran beton. Kemudian kekurangan lainnya dari atap dak beton ini memiliki sifat yang rentan bocor. Artinya jika misalnya finishing ataupun proses pengecoran dari teman-teman kurang baik, biasanya nanti atap dak beton ini cenderung lebih mudah bocor dan menimbulkan rembes pada dinding-dinding bangunan dan juga bagian atap teman-teman. Lalu kekurangan lainnya adalah atap dak beton ini juga mudah berlumut karena material dasarnya yang juga ada campuran pasirnya. Jadi atap dak beton cenderung lebih mudah berlumut ketimbang atap-atap jenis lainnya. Selanjutnya ada material atap PVC. Material atap PVC ini cenderung mengandung lebih banyak bahan aditif pembentuk plastik karena telah melalui proses plasticize. Nah, proses plasticize ini sendiri nantinya akan memberikan sifat fleksibel terhadap material PVC. Material PVC ini memiliki struktur yang sangat ringan, lalu juga daya tahannya cukup kuat, sehingga dengan sifatnya yang seperti ini membuat material PVC sangat sering diproduksi untuk keperluan roofing. Nah, keunggulan dari material PVC ini selain yang kita sebutkan tadi adalah yang tentunya tadi yang dia fleksibel, lalu juga memiliki daya tahan yang kuat, kokoh dan juga ringan, serta bisa meneruskan cahaya. Jadi misalnya kalau teman-teman kepikiran nih ingin membuat skylight, mungkin teman-teman bisa menggunakan material PVC ini sebagai alternatif untuk bahan penutup atap. Serta kelebihan lainnya dari material PVC ini sendiri adalah mudah dalam perawatannya. Jadi teman-teman bisa lebih menghemat biaya ketika proses maintenance bagian atap teman-teman. Sedangkan untuk kekurangan dari material atap PVC ini adalah material atap PVC cenderung lebih mahal dan juga memiliki warna yang terbatas. Jadi misalnya jika teman-teman ingin bermain dengan warna-warna atap, material PVC ini sedikit kurang direkomendasikan kepada teman-teman. Selanjutnya ada atap polikarbonat. Atap polikarbonat ini adalah material penutup atap yang berdasarkan termoplastik polimer. Atap polikarbonat ini memiliki sifat yaitu transparan, lalu ringan, tahan terhadap suhu ekstrim, lalu memiliki tingkat durability yang baik, sehingga dengan sifat-sifatnya yang kita sebutkan tadi, membuat atap polikarbonat menjadi salah satu material favorit sebagai material pengganti kaca untuk penutup atap. Nah, keunggulan dari material polikarbonat adalah memiliki durability yang baik, lalu juga ringan, tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim, mudah dibentuk, lalu memiliki kualitas kejernihan yang hampir mirip seperti kaca dan juga mudah dibersihkan. Sedangkan untuk kekurangan dari material atap polikarbonat adalah tidak tahan terhadap goresan, lalu tidak tahan terhadap cairan kimia, dan juga kurang ramah lingkungan. Selanjutnya ada material atap UPVC. Kalau tadi ada atap PVC, sekarang kita ada material atap UPVC.
UPVC ini sendiri adalah material atap yang berdasarkan UPVC atau Unplasticized Polyvinyl Chloride. Material UPVC ini sendiri bisa dikatakan sebagai material yang kuat dan juga memiliki durabilitas yang baik, lalu juga versatile atau serbaguna, dan juga bisa diolah ke dalam berbagai macam warna. Selain dari yang kita sebutkan tadi, atap UPVC ini juga sering dipakai karena dia memiliki tingkat ketahanan terhadap korosi dari sinar matahari. Nah, karena kelebihan-kelebihan yang tadi kita sebutkan, makanya atap UPVC ini juga seringkali digunakan sebagai material penutup atap. Kekurangan dari material UPVC ini sendiri adalah harganya yang cukup mahal ketimbang material-material lainnya, seperti genteng ataupun asbes. Selain itu, kekurangan lainnya dari material ini adalah pemasangannya yang cukup rumit sehingga membutuhkan tenaga-tenaga yang sudah biasa mengerjakan atap UPVC ini. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan atap UPVC ini nantinya akan sedikit lebih tinggi daripada atap-atap lainnya. Yang terakhir, ada material dari kaca. Atap kaca ini atau biasa kita sebut dengan skylight adalah pilihan bagi teman-teman yang menginginkan sesuatu yang berbeda. Selain dari segi estetika, atap kaca ataupun skylight ini memiliki kelebihan-kelebihan lain yang menambah kenyamanan dari hunian teman-teman. Jadi atap kaca ataupun skylight ini bisa dikatakan memiliki fungsi yang lebih variatif ketimbang jenis-jenis material atap lainnya. Kelebihan dari atap kaca ini selain memberikan efek daylighting yang lebih baik pada rumah teman-teman, juga memberikan kesan yang lebih luas terhadap ruang yang di dalamnya terdapat skylight ataupun atap dengan material kaca ini, karena masuknya cahaya lebih baik ya teman-teman. Lalu kemudian untuk kekurangannya sendiri, atap kaca ini cenderung memiliki konstruksi yang lebih mahal ketimbang atap-atap lainnya, karena atap kaca ataupun skylight ini membutuhkan struktur dan juga frame yang kuat untuk menyangga kacanya, sehingga dari segi biaya konstruksi dan juga pengerjaan terbilang lebih mahal dan juga lebih rumit. Selain itu, atap kaca ini juga walaupun dia memberikan efek daylighting yang baik, memiliki kekurangan yaitu membuat ruangan bisa terasa lebih panas. Karena jika digunakan pada lingkungan ataupun tempat yang memiliki kondisi cuaca yang sangat terik ataupun suhu yang cukup panas, maka atap kaca ini akan langsung membuat ruangan menjadi lebih panas karena paparan sinar matahari yang langsung masuk ke dalam ruangan. Jadi misalnya teman-teman ingin mengakalinya, mungkin teman-teman bisa menggunakan sistem clerestory yang membuat sinar matahari tidak langsung menyinari ataupun masuk ke ruangan teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan kita mengenai jenis-jenis material penutup atap. Menarik bukan? Nah, jika teman-teman ingin mengkonsultasikan material-material apa yang teman-teman butuhkan atau teman-teman bisa terapkan pada desain rumah teman-teman, teman-teman bisa menghubungi tim rancang reka ruang yang kontaknya kita sisipkan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, teman-teman, sekian part 2 tentang pembahasan material-material yang sering digunakan sebagai penutup atap. Jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun komentar, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like ya teman-teman, dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi jika teman-teman ingin mendapatkan update video seputar arsitektur dan juga interior dari kami. Sekian pembahasan kita tentang material penutup atap. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai yang langsung menghujam.